Halo pecinta BTTH, di video kali ini admin akan melanjutkan alur cerita kemarin, yang dimana di episode sebelumnya Xiao Yan pun telah menyelamatkan dokter peri kecil dan berhasil membantai sekte lembah sungai es. Setelah itu Xiao Yan pun memulihkan dokter peri kecil yang terkena teknik mematikan dari ketua lembah sungai es. Dan akhirnya Xiao Yan pun berhasil menyembuhkan dokter peri kecil, dan setelah itu Xiao Yan pun sekarang memikirkan monster core bintang 7. Untuk membuat pil untuk dokter peri kecil agar bisa mengendalikan racun di dalam tubuhnya. Namun sayang Xiao Yan belum bisa menemukan binatang ajaib peringkat ketujuh itu. Dokter peri kecil pun mengatakan, Xiao Yan, di dalam hutan ini aku pernah melihat binatang ajaib peringkat 7 naga kalajengking. Tentu saja mendengar hal ini Xiao Yan pun sangat senang. Jika berhasil mengalahkannya maka dia bisa menyembuhkan racun dokter peri kecil. Xiao Yan tidak menjadi tergesa-gesa meskipun telah mendapatkan jejak dari naga Scorpion Dragon Poison Naga, seekor binatang buas dengan kekuatan bintang 8. Dou Zong bukanlah makhluk biasa. Jika dia cukup mempersiapkan, kemungkinan kesempatannya untuk berhasil tidak akan besar. Pada saat ini, kekuatan Xiao Yan hanyalah dari satu bintang Dou Zong dan dokter peri kecil bintang 6 Dojong. Jika mereka bergandengan tangan, itu tidak akan mustahil untuk membunuh makhluk Scorpion Naga Racun Langit. Namun, mereka pasti akan menghabiskan banyak usaha untuk melakukannya. Bagaimanapun, bintang 8 Dou Zong sangat kuat. Naga Scorpion Naga Poison Langit sudah memiliki wujud manusia. Kecerdasannya tidak akan kalah dengan kecerdasan manusia. Pasti dia memiliki pasukan. Untungnya, Xiao Yan memiliki Tian Huo Zun Ze, penolong yang hebat ini. Berdasarkan rencana awalnya, dia akan membantu Tian Huo Zun Ze menyempurnakan tubuh sebelum menyerang binatang 8 Dojong ini. Namun sayang bahan obatnya belum ada semua. Xiao Yan hanya menghela napas. Setelah itu Xiao Yan berkultivasi, dan dia duduk bersila, dan dia melihat tanda hitam di dadanya yang tidak lain itu racun dari Sibian. Tubuh bagian atas Xiao Yan telanjang saat dia duduk di dalam gua yang dipenuhi dengan cahaya hangat. Dengan bantuan kekuatan surgawi Flame, dia bisa menyulingnya sesuka hatinya. Tentu dengan kekuatan api surgawi racun ini sekarang tidak ada apa-apanya di hadapan Xiao Yan. Akhirnya, dia benar-benar menyempurnakannya dan mengubahnya menjadi sesuatu yang bisa dia gunakan. Xiao Yan sekarang mendapatkan kekuatan dari Sibian. Jika bisa dikatakan, Sibian dari gerbang Scorpion 10.000 saat itu benar-benar telah meninggalkan Xiao Yan dengan harta yang luar biasa. Api unggun terbakar di dalam gua. Dokter peri kecil dia melihat racun di dada Xiao Yan. Dia mengingat adegan pertarungan dengan gerbang Scorpion 10.000 di kerajaan Cuyun saat itu, namun tiba-tiba ada ledakan. Dokter peri kecil kaget dan melihat Xiao Yan. Dan dia baru sadar dengan mengambil kekuatan racun diri Sibian. Dia tahu Xiao Yan akan menjadi bintang 2 Dojong. Xiao Yan terus menyerap doki murni yang telah ditinggalkan oleh Sibian. Xiao Yan meningkatkan hisapan. Sekelompok api hijau dengan cepat mengalir keluar dari tubuhnya. Setelah itu, energi alam yang melonjak mengalami penyempurnaan awal oleh Flame surgawi sebelum diserap ke dalam tubuhnya. Benda-benda beracun berkeliaran di seluruh Valen God Stream. Energi yang dibutuhkan Dou Zong untuk maju sangat luar biasa. Sebuah energi yang tak henti-hentinya melonjak ke dalam gua, membentuk putaran energi di sekitar Xiao Yan. Setelah itu dituangkan ke dalam tubuh Xiao Yan. Di sini dokter peri kecil menjaga Xiao Yan yang sedang berkultivasi. Pancaran energi terus melonjak ketika Xiao Yan menyerap doki dari Sibian. Tidak lama setelah benang terakhir energi memasuki tubuh Xiao Yan, matanya yang tertutup rapat sedikit bergetar. Cahaya yang keluar dari matanya dan menghantam batu besar di depannya. Kekuatan Xiao Yan semakin naik, dia sangat bahagia. Apakah kamu sudah selesai? Dokter peri kecil muncul dengan wajah cantik. Xiao Yan tertawa, tempat racun iblis ini benar-benar bagus untuk aku berlatih. Apakah kamu lupa bagaimana kamu disiksa oleh benda ini di masa lalu? Dokter peri kecil dia hanya bisa menghela nafas ketika Xiao Yan dia sangat senang karena mendapatkan racun ini. Xiao Yan tersenyum. Dia mengembalikan bajunya dan bertanya, apakah Xin Lan masih belum kembali? Sudah 4 hari sejak dia pergi. Apakah sesuatu terjadi padanya? Dokter peri kecil memiringkan kepalanya dan bertanya dengan ragu-ragu. Aku tidak berpikir begitu. Earth Demon Puppet melindungi dia. Jika sesuatu terjadi padanya, sesuatu seharusnya juga terjadi pada Earth Demon Puppet. Namun, aku belum merasakan sesuatu yang salah dengan boneka iblis bumi. Xiao Yan merenung sejenak, menggelengkan kepalanya, dan berkata, mari menunggu selama 2 hari lagi.
Kami akan menyerang naga Scorpion Beast Sky Poison setelah Earth Demon Wayang kembali. Dengan begitu, kami akan dapat memastikan tidak ada yang salah. Dokter peri kecil tidak menyuarakan keberatan apapun terhadap keputusan Xiaoyan. Dia segera mengangguk setelah Xiaoyan berbicara. Xin Lan masih belum kembali setelah 1 hari berlalu. Tepat ketika Xiaoyan juga berpikir ada sesuatu yang salah, suara desis angin akhirnya muncul di luar gua. Segera, sosok yang akrab bergegas masuk dengan beberapa kecemasan. The Earth Demon Puppet mengikuti di belakangnya. Xiaoyan dan Little Fiery Doctor akhirnya menghela nafas lega setelah melihat Xin Lan baik-baik saja. Mereka mengerutkan kening ketika mereka melihat wajahnya yang agak panik. Apa yang terjadi, kakak Xiaoyan? Hal-hal menjadi merepotkan. Dokter peri kecil dan kamu dicari oleh Ice River Valley. Terlebih lagi, mereka sepertinya juga sadar kalian berdua masih berada di Fallen God Stream. Saat ini, banyak ahli dari lembah sungai es bergegas ke Fallen God Stream. Selain itu, dikabarkan seorang ahli di puncak kelas Douzong adalah salah satu yang bergegas. Xin Lan dengan kuat menelan seteguk ludah saat dia buru-buru berbicara dengan wajah yang agak pucat. Puncak kelas Douzong. Ekspresi Xiaoyan dan dokter peri kecil berubah ketika mereka mendengar ini. Segera, wajah mereka berubah sedikit suram. Kali ini, lembah sungai E, puncak kelas Douzong. Bahkan Fei Tian dari Wind Lightning Pavilion belum mencapai level itu. Sepertinya kita perlu mempercepat perjalanan kita. Kita harus mengalahkan iblis naga Scorpion sebelum mereka menemukan kita. Semuanya akan baik-baik saja setelah aku membantu Tian Huo Zunze menyempurnakan tubuhnya. Dengan begitu Tian Huo akan menjadi seorang dojun. Mata Xiaoyan berkedip. Saat ini, dia tidak punya waktu untuk berpikir tentang bagaimana lembah sungai es menjadi sadar akan jejak mereka. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat langit di luar sebelum tiba-tiba berdiri. Matanya meluncur ke dokter peri kecil, ayo bergerak. Bagian dalam Fallen God Stream dipenuhi dengan banyak celah hitam-hitam yang tak terhitung jumlahnya. Semua makhluk hidup di tempat ini tampaknya memiliki racun mematikan setelah bertahun-tahun evolusi. Suara samar dari desis angin tiba-tiba muncul di daerah terpencil ini. Segera, beberapa tokoh bergegas dari kejauhan. Mereka adalah kelompok Xiaoyan, mencari naga Scorpion Beast naga langit. Little Fiery Doctor, di mana ada Sky Poison Dragon Scorpion Beast? Dia sekali lagi membuka matanya dan menunjuk ke utara. Dia menjawab dengan lembut, tampaknya pertempuran sengit tidak dapat dihindari hari ini. Dengan kekuatan dari 8 bintang Douzong dan tubuh fisik yang kuat dari binatang ajaib, naga Scorpion naga racun angin ini pasti akan menjadi lawan yang sangat merepotkan. Xin Lan, kamu harus bersembunyi lebih jauh saat pertarungan dimulai. Jangan terlibat di dalamnya. Xiaoyan menginstruksikan Xin Lan sebelum menggerakkan tubuhnya. Dia bergegas ke arah yang ditunjukkan oleh Little Fiery Doctor. Xin Lan mengangguk. Dengan kekuatannya, jelas dia tidak memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam pertarungan level ini. Oleh karena itu, yang terbaik adalah dia bersembunyi jauh. Sementara kelompok Xiaoyan mulai bergegas menuju area di mana naga Poison Langit bersembunyi. Pintu masuk aliran dewa jatuh telah menjadi sangat hidup karena kedatangan sekelompok orang. Sekelompok besar sosok manusia berpakaian putih, mengandung aura dingin yang mengejutkan di sekitar tubuh mereka, memenuhi pintu masuk aliran dewa jatuh. Suhu tempat ini tampaknya dipengaruhi oleh mereka saat turun. Ada 4 sosok tua berdiri dengan bahu mereka membungkuk tepat di depan. Keempat tokoh ini secara acak berdiri. Ada 3 aura dingin yang megah dan perlahan menyebar di antara mereka, memberikan semacam perasaan yang sangat menekan. Cerita pindah kepada sekelompok orang yang tiba di Fallen God Stream. Orang yang paling menarik perhatian di antara mereka berempat adalah seorang elder tua. Pria tua ini memiliki rambut putih. Bahkan tidak sedikit energi yang keluar dari tubuhnya. Di gerbang Fallen God Stream ada banyak orang yang sedang menonton pertunjukan di sekitar pintu Fallen God Stream. Mereka adalah orang yang sedang ngopi. Mereka membicarakan orang yang muncul dengan aura buas. Mereka berkata, bukankah itu adalah orang-orang dari lembah sungai es? Orang yang memimpin mereka adalah 4 ahli Douzongs. Apa yang akan dilakukan lembah sungai es ini? Menurut rumor, Bing Fu bersama dengan 2 tetua lembah sungai es lainnya dan beberapa murid semuanya meninggal di tangan wanita racun yang menyedihkan. Dari kelihatannya, Ice River Valley benar-benar marah kali ini. Jika aku menebak dengan benar, lelaki tua yang memegang tongkat itu seharusnya adalah tetua Tianxi dari lembah sungai es. Bahkan di lembah sungai es, dia dianggap sebagai orang penting di antara 3 besar. Elder Tianxi, ini sebenarnya dia. Tidak disangka Ice River Valley bahkan telah mengirimnya kali ini. Wanita racun mungkin akan mengalami kesulitan melarikan diri kali ini. Percakapan pribadi di sekitarnya tidak mengganggu kelompok berpakaian putih ini.
orang tua berambut putih. Dia sedikit bertanya, apakah semua orang di sini? Semua orang ada di sini dan menunggu perintah Elder Tianxi. Seorang pria tua berpakaian putih di sampingnya menjawab dengan tergesa-gesa. Orang tua yang disebut Elder Tianxi mengangguk perlahan. Dia mengulurkan tangannya. Setelah itu, cermin es terbentuk. Sebuah gambar hadir di cermin es. Secara kebetulan, gambar Xiaoyan, dokter peri kecil, boneka setan bumi, dan bahkan Tian Huo Zunze ada di foto itu. Tidak disangka wanita racun memiliki bantuan eksternal. Namun, beberapa orang ini sangat asing bagi aku yang lama. Sangat mungkin mereka adalah orang-orang dari luar wilayah Pil. Lembah sungai es belum menemui tantangan seperti itu selama bertahun-tahun. Tangan-tanganku yang lama hampir berkarat. Orang tua yang memegang tongkat ular itu menyapu matanya yang keruh di atas cermin es dan tertawa. Tawanya sama seperti burung hantu, memberi satu merinding. Rasa dingin muncul di kulit tiga orang tua berpakaian putih ketika mereka mendengar tawa ini. Mereka tahu semakin bahagia tawa orang ini, semakin kuat niat membunuh ada di dalam hatinya. Ayo, aku yang lama benar-benar ingin bertemu dengan sekelompok pakar asing ini segera. Kekuatan lembah sungai es tidak dapat ditantang. Orang tua itu dengan lembut melambaikan tangannya, dan perlahan berjalan ke Valen Godstream. Semua murid dari lembah sungai es mengikuti di belakang mereka. Mereka tidak menciptakan suara sekecil apapun ketika mereka berjalan. Banyak tatapan menatap orang-orang dari lembah sungai es karena mereka secara bertahap menghilang dari pandangan mereka. Mereka saling memandang dan panas yang berapi-api muncul di mata mereka. Semua dari mereka tahu aliran dewa jatuh ini sepertinya akan berhenti menjadi tenang. Cerita kepada Xiaoyan. Kami telah tiba, benteng batu itu adalah tempat target kami berada. Langkah kaki Xiaoyan tiba-tiba berhenti ketika dia mendengar ini. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya, menyipitkan matanya dan melihat ke kejauhan. Dia bisa melihat benteng batu besar berwarna putih yang samar-samar terlihat di bawah naungan kabut tebal. Makhluk naga skorpion naga langit ada di tempat itu. Xiaoyan menggosok tangannya. Setelah mencari kawasan Black Corner sampai ke dataran tengah, dia akhirnya menemukan makhluk naga skorpion naga poison hidup. Dokter peri kecil tersenyum dan mengangguk. Dia berkata, aku pikir ada kemungkinan itu telah merasakan kehadiran aku. Tampaknya makhluk beracun yang telah mencapai peringkat seperti itu juga memiliki kepekaan terhadap tubuh racun. Dalam kasus itu, mari kita lihat apa yang disebut makhluk beracun kuno ini. Xin Lan, kamu harus tetap di sini. Jangan ikuti kami. Xiaoyan tersenyum sebelum memberitahu Xin Lan. Dimengerti. Xin Lan mengangguk sebelum mengingatkan, kamu semua harus berhati-hati. Tubuhnya berubah menjadi garis hitam yang bergegas menuju benteng batu. The Little Fiery Doctor dan Earth Demon Puppet mengikuti di belakangnya. Dengan kecepatan mereka bertiga, mereka telah muncul dalam jarak ribuan meter dari benteng batu setelah beberapa saat singkat. Mengikuti pendekatan mereka, mereka akhirnya bisa merasakan seberapa besar benteng batu ini. Tempat itu tampak luar biasa luas dan kuat. Tepat ketika ketiga orang ini melangkah ke radius 1000 meter dari benteng batu ini, tanah tiba-tiba mulai menggoyang. Segera, raungan naga yang menggetarkan jiwa dipancarkan dari benteng batu, dan badai kekerasan menyapu. Haha, kecantikan kecil, tidak disangka kamu datang mencari aku. Dalam hal ini, kamu harus patuh berada di belakang dan menjadi wanita aku. Raja ini menginginkan tubuh racun setan milikmu untuk melahirkan keturunan sempurna dengan garis darah paling murni. Raungan naga bergema di atas tempat itu ketika tawa keras dipancarkan dari benteng batu. Setelah itu, raungan itu menyebar seperti gelombang, sosok darah merah bergegas keluar dari benteng batu dengan cara yang seperti kilat. Xiaoyan perlahan berhenti. Mereka melihat sosok manusia dengan sayap naga di langit yang jauh. Mereka merasakan aura mengerikan dan kejutan melintas di mata mereka. Apakah ini yang legendaris Sky Poison Dragon Scorpion Beast? Sungguh sangat kuat. Binatang Scorpion Dragon Poison naga ini memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Pertarungan sengit kemungkinan tidak dapat dihindari hari ini jika mereka ingin memburunya. Makhluk Scorpion Beast Naga Poison ini tidak berbeda dari manusia biasa. Apalagi wajahnya sangat tampan. Selain itu, ada perasaan jahat yang samar-samar merembes darinya. Matanya menyapu Little Fiery Doctor sebelum berhenti di Xiaoyan di sampingnya. Dia mengangkat alisnya dan tertawa. Aku bertanya-tanya mengapa kamu memiliki keberanian untuk mengantarkan diri ke tempat ini. Kamu sebenarnya punya beberapa pembantu. Namun, kekuatan dua bintang bocah Dozong ini membuatnya tidak layak menyerang raja ini. Aku datang ke tempat ini dengan maksud untuk mendapatkan sesuatu dari kamu.
Dokter peri kecil sedikit tersenyum saat dia memberitahu dia dengan lembut, "Oh, ini tentu saja tidak masalah, selama kamu tetap di belakang untuk menjadi wanita raja ini. Tidak mengapa hanya meminta satu hal, bahkan jika kamu menuntut lebih banyak lagi, raja ini akan bisa memberikannya kepadamu." Binatang naga racun Sky Poison tertawa ketika dia mendengar ini, tatapannya segera mengandung beberapa kenakalan saat dia menatap tubuh memikat si peri kecil. Dia belum pernah bertemu seorang wanita yang bisa menariknya dengan cara ini selama bertahun-tahun, namun, dia dengan jelas memahami jenis ketertarikan ini sebagian besar disebabkan oleh tubuh racun. Harumnya saja akan menyebabkan jiwanya bergetar dan terasa sangat nyaman. Ketika dia bertemu dengan dokter peri kecil untuk pertama kalinya saat itu, dia tahu wanita ini pasti akan menjadi miliknya. Dokter peri kecil berkata, "Dalam hal ini, tolong berikan monster core kepadaku." Tatapan naga Scorpion naga Poison langit menyebabkan kilatan dingin. Senyum di wajah tampan perlahan menegang saat kesuraman muncul. Dia menjilat bibirnya dan berkata, "Tampaknya mereka yang datang tidak memiliki niat baik. Jika orang lain yang mengatakan kata-kata ini di depan raja ini, dia pasti akan berubah menjadi mayat saat ini. Namun, raja ini sangat terpesona olehmu. Karena itu, pelanggaran ini kepada aku akan dibayar oleh pria di samping kamu." Tubuhnya tiba-tiba menghilang dari tempatnya, mata Xiaoyan menyipit melihat manusia kalajengking ini menghilang. Xiaoyan mencoba mundur namun tiba-tiba tangan dengan merah darah, kuku yang tajam merobek melalui tempat di depannya, seperti pedang tajam. Naga kalajengking itu kaget karena serangan gagal. Dia sangat kesal, tatapannya gelap saat dia melirik Xiaoyan. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia kembali bergegas keluar dengan cara yang seperti kilat, menembus langit. Dalam sekejap, itu muncul di depan dahi Xiaoyan, ekor kalajengking yang luar biasa tajam muncul, ujung tajam berisi warna merah terang. Jelas, itu memiliki racun yang mematikan. Ujung ekor kalajengking yang tajam menembus dahi Xiaoyan dengan cara yang seperti kilat. Setelah itu, menembus melalui dahinya. Tetapi tidak ada darah segar muncul, dia kaget itu ternyata after image. Kejutan segera melintas di mata naga Scorpion naga Poison langit ketika ia melihat adegan ini. Dia menyapu pandangannya, hanya untuk melihat sosok yang perlahan muncul beberapa puluh meter jauhnya. Angka itu adalah Xiaoyan, anak nakal yang baik. Aku telah meremehkan kamu. Dia merasa terkejut ketika melihat Xiaoyan menghindari serangan dari ekor kalajengkingnya. Namun, sebelum dia bisa bertindak, pilar Doki ungu keabu-abuan ditembakkan dari belakangnya. Dokter peri kecil mencoba menyerang manusia naga kalajengking ini. Hihi, si cantik kecil. Serangan kecil ini tidak bisa berbuat apa-apa kepada raja ini. Dengan mudah diblokir pilar Doki keabu-abuan ungu. Aku tidak peduli dari mana kamu berasal. Karena kamu telah datang, kamu tidak perlu pergi. The Sky Poison Dragon Scorpion Beast tertawa keras saat matanya menyapu Xiaoyan dan dokter peri kecil. Setelah itu, dia membuka tangannya dan mengeluarkan suara gemuruh yang jelas ke langit. Xiaoyan dan dokter peri kecil melihat ke arah suara-suara itu datang. Gas racun yang memenuhi udara berlama-lama di atas garis hitam itu dan membentuk sesuatu seperti awan beracun. Berhati-hatilah, semuanya adalah binatang beracun dalam aliran dewa jatuh. Garis hitam itu secara bertahap mendekat sementara dokter peri kecil berbicara. Xiaoyan melirik dan menemukan itu bukan garis hitam. Sebaliknya, itu adalah lautan binatang beracun padat. Awan racun yang teraglomerasi di udara terbentuk dari nafas binatang beracun ini. Xiaoyan dia bahkan bisa merasakan dua aura yang sama kuatnya dari dalam lautan binatang beracun itu. Mereka seharusnya mencapai kekuatan bintang 4 Douzong atau lebih. Raja ini adalah penguasa wilayah ini. Karena kamu telah tiba di tempat ini, apakah kamu hidup atau mati juga akan ditentukan oleh raja ini. Ekspresi gelap dan padat muncul di wajah jahat dari naga Scorpion naga racun angin saat dia tertawa. Melihat hal ini, dia menjentikkan jarinya dan Earth Demon Wayang muncul di depannya. Segera, dia mengusap jarinya di atas cincin berwarna putih dan jiwa ilusi Tian Huo Zunze perlahan-lahan muncul. Tian Huo Zunze melihat naga Scorpion binatang poison naga dengan kabut beracun mengerikan tidak jauh setelah dia muncul. Dia segera berseru, kekuatan bertarung rekan ini kemungkinan bahkan lebih kuat daripada Fei Tian. Bagaimana kamu menyinggung keberadaan seperti itu? Aku tidak punya pilihan. Darah esensi dari peringkat 7 Magical Beast diperlukan untuk membantu kamu menyempurnakan tubuh. Xiaoyan menyebar tangannya dan tersenyum saat menjawab. Tian Huo Zunze sedikit membosankan ketika mendengar ini.
dia segera dan tanpa daya menggelengkan kepalanya saat dia berkata, "Baiklah, baiklah, anak kecil, kamu selalu punya alasan. Namun, aku sendiri tidak akan bisa menghadapinya. Meskipun kekuatan spiritual Tianhuo Zunze cukup kuat, itu akan sedikit kurang jika dia secara terbuka bertarung dengan seorang ahli di tingkat naga racun langit ini. Dan Douki, The Earth Demon Wayang akan melakukan yang terbaik untuk membantu kamu. Aku pikir seharusnya tidak ada masalah, kan?" Jari Xiaoyan menunjuk ke Earth Demon Wayang di sampingnya dan tertawa. Tianhuo Zunze menghela nafas lega ketika melihat boneka itu. Kekuatan perkelahian Earth Demon Puppet saat ini tidak kalah dengan bintang 8 Douzong. Dengan bantuannya, Tianhuo Zunze akan lebih percaya diri ketika menghadapi orang itu. Senyum di wajah naga Scorpion Naga Poison Langit menegang sedikit ketika Tianhuo Zunze dan Earth Demon Wayang muncul. Suaranya suram saat berkata, "Jadi, kamu sudah siap?" Xiaoyan samar-samar tersenyum. Dia mengabaikan orang itu dan melirik banyak binatang beracun yang bergegas mendekat sambil mengeluarkan suara gemuruh yang keras. Setelah itu, matanya meluncur ke Tianhuo Zunze dan berkata, "Tuan Tua Yao, cobalah secepat mungkin, Dokter Peri Kecil dan aku akan menghentikan semua binatang beracun ini. Tidak masalah, dengan Earth Demon Wayang, tidak akan terlalu sulit untuk menghabisinya." Tianhuo Zunze perlahan mengangguk ketika dia menjawab, "Raja ini adalah anggota Scorpion Dragon Tribe. Kamu berani menyentuhku?" Mata naga Scorpion Naga Racun Langit itu gelap dan padat saat dia berbicara. Scorpion Dragon Tribe. Xiaoyan sedikit mengernyit. Dia pernah mendengar tentang suku binatang ajaib ini sebelumnya. Itu bisa dianggap sebagai suku yang sangat kuat di dunia binatang ajaib. Apalagi reputasi mereka juga cukup besar. Dikabarkan bahwa itu semua anggota Scorpion Dragon Tribe ini memiliki garis darah naga kuno yang langka di dalam tubuh mereka. Naga kuno, itu mengacu pada naga kuno Void yang sangat misterius itu. Meskipun tidak bisa dibandingkan dengan suku seperti suku Heaven Demon Phoenix, sekarang hal-hal telah berkembang seperti ini. Dia tidak punya pilihan selain melanjutkan. "Tuan Lama Yao, silakan serang." Mata Xiaoyan beralih ke Tianhuo Zunze. Rasa dingin yang dahsyat melintas di wajahnya saat dia perlahan berbicara. Kilatan dingin melintas di mata hampa kosong dari Earth Demon Puppets di samping setelah kata-kata terakhir Xiaoyan terdengar. Cahaya perak pada tubuh terangnya menjadi lebih intens. Itu bahkan tidak berhenti sejenak saat tubuhnya melintas dan bergegas ke naga Scorpion Beast Sky Poison Dragon. Akhirnya Tianhuo dan boneka wayang menyerang secara bersama-sama. Melawan binatang naga kalajengking itu, baku hantam di antara mereka dimulai. Xiaoyan menoleh. Dia melemparkan tatapannya ke arah binatang beracun yang tak terhitung jumlahnya memancarkan suara gemuruh keras saat menuju ke arah ini. Dua aura besar dan kuat, yang Xiaoyan rasakan sebelumnya, berasal dari mereka. Binatang Scorpion Naga Racun Langit ini memang layak menjadi tuan dari Valen Godstream. Dia memiliki dua bawahan dengan kekuatan seperti itu di bawahnya. Tinggalkan mereka berdua kepada aku. Kamu harus memblokir kerumunan binatang? Apa yang kamu katakan? Apakah itu baik-baik saja? Mereka berdua baru saja mencapai kekuatan bintang 4 Douzong. Luka aku sudah sembuh total. Seharusnya tidak terlalu sulit untuk menghadapinya. Mereka hanyalah sekelompok binatang jahat. Apa yang bisa mereka lakukan? Xiaoyan tertawa keras, tampak sangat sombong. Bocah bodoh, kamu berani membuat masalah di wilayah pemimpin aku. Kamu benar-benar tidak tahu bagaimana menulis kata kematian. Raungan marah dipancarkan dari kerumunan binatang yang bergegas saat Xiaoyan tertawa. Dua sosok bergegas ke depan dan muncul 100 meter dari Xiaoyan dan Dokter Peri Kecil, keluar dari wilayah kalajengking langit. Jika tidak, matilah, mengungkapkan keganasan di matanya saat dia menatap Xiaoyan dan Dokter Peri Kecil. Dia mengepalkan tangannya dan palu besar seukuran manusia muncul. Yang akhirnya Dokter Peri Kecil pun dia melawan dua elit Dojong, anak buah dari hewan ajaib naga kalajengking. Baku hantam di antara mereka terus berlanjut. Cerita berpindah kepada Xiaoyan yang melihat Tianhuo dan boneka wayang masih melawan binatang ajaib naga kalajengking. Pertarungan jiwa yang menggetarkan telah meletus di sana. Tiga ahli dengan kekuatan dari 8 bintang Douzong saling bertukar pukulan.
Gelombang demi gelombang energi yang menakutkan beriak ke bawah. Meskipun mereka jauh, masih mungkin untuk merasakan tekanan yang terkandung dalam gelombang energi. Gadis kecil, kamu mencari kematian. Aku yang lama tidak akan menahan diri karena kamu seorang gadis. Setelah itu, dia menyerang Little Fairy Doctor seperti gunung kecil. Palu besi besar di tangannya membawa ledakan sonik terus-menerus saat dengan ganas menghantam Little Fairy Doctor. Wanita ini benar-benar galak. The Little Fairy Doctor tidak panik sedikit pun dalam menghadapi serangan gabungan ini. Setiap kali dia melambaikan tangannya, Doki yang besar dan kuat akan muncul, memaksa kedua orang ini untuk menghindar dengan cepat. Xiao Yan menghela napas lega setelah melihat dokter peri kecil tidak menghadapi masalah. Dia mengangkat matanya dan melihat kerumunan binatang. Dengan tawa dingin, tubuhnya melintas dan muncul di udara di atas mereka. Xiao Yan menutup matanya dan menyebarkan kedua tangannya. Sebuah pikiran melewati pikirannya dan api jatuh hati di depannya segera bergetar. Setelah itu, gelombang tak terlihat yang kuat membentuk. Gumpalan asap putih mulai muncul di tubuh beberapa binatang ajaib. Riak tak terlihat lain menyebar dan tiba. Segera, sekelompok api meledak di antara kerumunan binatang. Binatang beracun yang tak terhitung jumlahnya dibakar meskipun tidak ada api. Mereka berubah menjadi bola api yang dengan liar melarikan diri ke segala arah. Sesaat kemudian, mereka ambruk dan berubah menjadi tumpukan abu. Di bawah serangan skala besar dari Heart Flame dari Valen Heart Flame, setiap magical beast yang masuk dalam radius 100 meter dari Xiao Yan akan dibakar, berubah menjadi abu di tengah gelombang setelah gelombang suara tiupan. Xiao Yan telah berhasil menghancurkan ribuan binatang ajaib dari naga kalajengking itu. Xiao Yan dia melihat bintang ajaib naga kalajengking jelas tidak lagi mampu menahan serangan gabungan dari Tian Huo Zun Ze dan Earth Demon Puppet. Cerita berpindah kepada naga kalajengking yang telah terdesak oleh boneka wayang dan Tian Huo. Dia beberapa kali dipukul mundur oleh boneka wayang yang kekuatannya setara dengan dirinya. Dan dia pun sangat marah melihat para pasukannya binatang ajaib telah dibakar oleh Xiao Yan dan begitu pula gas beracun di atas langit telah menghilang. Bajingan, raja ini tidak akan membiarkan kalian semua pergi. Tubuhnya langsung membengkak. Kekuatan hisap melonjak dari mulutnya. Surga menelan, dalam mimpimu. Mata merah darahnya menatap Xiao Yan. Dan ekor kalajengking setinggi puluhan meter menembus udara. Menembaki Xiao Yan, ekspresi Xiao Yan tidak berubah. Segel di tangannya bergerak dan serigala api besar menerkam, memungkinkan ekor kalajengking menembus tubuhnya. Suhu tinggi yang terkandung di dalamnya menyebabkan ekor kalajengking memancarkan gelombang suara cici, melolong. Rasa sakit yang intens yang ditularkan dari ekornya menyebabkan naga skorpion naga racun angin untuk menghadapi langit dan mengeluarkan ratapan sedih. Namun, ratapan menyedihkannya baru saja terdengar ketika sosok berwarna perak muncul di atas kepalanya. Sebuah pukulan menghancurkan mata besarnya tanpa menunjukkan belas kasihan. Suara rendah dan dalam muncul. Darah segar berceceran ke langit. "那这具身体应该符合你的要求了。"